Menyentuh luka yang tak terlihat. Tidak semua luka meninggalkan bekas yang tampak. Beberapa di antaranya hidup diam-diam, tersembunyi di balik senyum, sibuk dalam aktivitas harian, atau terbungkus dalam kalimat, "Aku baik-baik saja." Tapi tubuhmu tahu, ia tidak pernah lupa apa yang kamu tekan. Luka yang tidak diberi ruang untuk bicara akan mencari jalan untuk didengar, entah dalam bentuk ketegangan otot, sesak di dada, atau kelelahan yang tak kunjung selesai meski sudah tidur berjam-jam. Dan inilah saatnya, bukan untuk melawan luka itu, tapi untuk menyapanya. Dengan tanganmu, dengan nafasmu, dengan hatimu yang mulai terbuka untuk mendengar, tanpa menghakimi. Bayangkan luka itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari dirimu yang pernah merasa ditinggalkan, dicampakkan atau diabaikan. Ia tidak jahat, ia hanya ingin dikenali. Saat kamu meletakkan tanganmu di bagian tubuh yang terasa berat, di tengkuk, di perut, di dada, kamu bukan hanya menyentuh kulitmu. Kamu sedang menyentuh kenangan, getaran lama, cerita yang belum selesai. Tapi kini kamu hadir, bukan sebagai korban dari cerita itu, melainkan sebagai saksi yang dewasa. Dan itu mengubah segalanya. Karena tubuh hanya butuh satu hal untuk mulai sembuh. Keyakinan bahwa ia tidak lagi sendiri menanggung semuanya. Luka yang tak terlihat seringkali tumbuh dari hal-hal kecil yang diabaikan. Kata-kata yang menyakitkan, rasa takut yang dipendam, atau keputusan untuk berpura-pura kuat saat hati ingin menangis. Tapi tak ada luka yang terlalu kecil untuk disembuhkan. Saat kamu menyentuh tubuhmu dengan kesadaran dan mengalirkan nafasmu ke dalam ruang luka itu, kamu sedang menciptakan kehangatan di tempat yang dulu beku. Energi yang membeku karena trauma kini mulai mencair. Bukan karena kamu berusaha memperbaikinya, tapi karena kamu membiarkannya merasa dicintai. Tanganmu bisa menjadi pelukan yang tak pernah kamu terima saat kamu membutuhkannya dulu. Ia bisa menjadi suara yang lembut berkata, "Aku bersamamu sekarang, kamu boleh merasa apapun yang kamu rasakan." Dan dari situ, energi tubuh mulai bergerak kembali. Tidak dengan tergesa, tidak dengan dramatis, tapi perlahan. Seperti musim semi yang datang setelah musim dingin yang panjang. Penyembuhan tidak terjadi dalam satu malam. Tapi setiap kali kamu hadir, kamu sedang menenun jembatan kecil menuju keutuhan. Maka saat kamu merasakan nyeri yang datang entah dari mana, atau kesedihan yang tidak jelas sumbernya, jangan buru-buru menutupnya. Duduklah bersamanya, letakkan tanganmu, ambil nafas perlahan, dan katakan dalam hati, "Aku melihatmu. Aku tidak akan lari darimu lagi." Dalam dunia yang sibuk menyuruhmu untuk cepat pulih, cepat move on, dan cepat baik-baik saja, kamu justru diajak untuk diam, merasakan dan mencintai. Disinilah luka yang tak terlihat mulai berubah, menjadi cahaya kesadaran yang menyembuhkan dari dalam. Bab 1. Luka tak selalu butuh balas. Ada luka-luka yang datang tiba-tiba, seperti petir di siang tenang, tanpa peringatan, tanpa alasan, tanpa kata pengantar. Tiba-tiba kamu disakiti oleh orang yang kamu anggap dekat, dipukul dengan sikap dingin, dicabik dengan kata-kata yang menusuk, atau ditinggalkan tanpa sebab yang bisa dimengerti. Dan saat itu terjadi, kamu bertanya dalam diam, "Apa salahku? Mengapa aku?" Tapi seringkali kamu tak akan pernah mendapat jawabannya dari mereka. Karena sebenarnya, itu bukan tentang kamu, itu tentang mereka. Ketika seseorang menyakitimu tanpa alasan, bukan karena kamu layak disakiti, melainkan karena mereka sedang memikul beban yang tidak mereka pahami. Jiwa mereka penuh tekanan, emosi mereka berantakan, dan kamu yang hadir dengan niat baik menjadi sasaran empuk bagi kepingan batin mereka yang tak mampu dikendalikan. Maka pahamilah, kamu bukan penyebabnya. Kamu hanya menjadi cermin bagi kekacauan yang mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Dan di saat seperti itu, kamu punya dua pilihan, membalas atau memahami. Dunia mengajarkan kita untuk membalas, untuk menunjukkan bahwa kita kuat. Tapi jiwa yang dewasa tahu bahwa kekuatan sejati bukan tentang membalas luka dengan luka, melainkan tentang memutus rantai itu, tentang mengatakan, "Aku tidak akan jadi seperti kamu." Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya, bukan di mata mereka,
Tapi di mata hatimu sendiri, kamu tak harus menjawab semua perlakuan buruk dengan tindakan yang sama. Karena setiap sakit yang kamu tahan dengan sabar, sedang mencatatkan nilai dalam ruang yang tak terlihat. Di balik diam dan air mata, ada keberanian luar biasa yang sedang bekerja. Bukan untuk membalas, tapi untuk melepaskan, untuk memberi ruang pada dirimu sendiri agar tetap tumbuh tanpa tertambat pada kebencian yang mereka tanam. Dan ingatlah ini baik-baik, orang yang menyakitimu tanpa alasan sedang menanam hutang kepada semesta. Hutang yang tidak akan ditagih olehmu, tapi oleh waktu, oleh hidup itu sendiri. Dan ketika hari itu datang, kamu akan bersyukur bahwa kamu tidak ikut dalam gelapnya jalan mereka. Karena kamu memilih menjadi terang meski dalam luka. Bab 2. Mengapa mereka menyakiti tanpa alasan? Banyak orang berpikir bahwa kejahatan selalu muncul karena kebencian, padahal tidak selalu demikian. Seringkali orang menyakiti bukan karena mereka benci, tetapi karena mereka bingung. Bingung bagaimana mengelola rasa kecewa, bingung menghadapi tekanan hidup yang mengguncang mental mereka. Dan ketika mereka tak mampu lagi menahan tekanan itu di dalam diri, mereka mulai melemparkannya keluar kepada orang yang paling dekat, paling peduli, atau paling mudah dijangkau. Bukan karena orang itu layak disakiti, tapi karena mereka sendiri sudah kalah dengan diri mereka. Kita seringkali lupa bahwa tidak semua luka berasal dari niat jahat. Beberapa berasal dari hati yang terlalu lama terluka dan tidak pernah tahu cara untuk sembuh. Maka lahirlah sikap menyakiti orang lain sebagai bentuk pertahanan. Seolah-olah jika mereka membuat orang lain merasa kecil, mereka sendiri akan merasa sedikit lebih besar. Padahal tidak, mereka tetap merasa kosong, tetap merasa lemah, dan semua itu tidak pernah bisa ditambal dengan menyakiti orang lain. Tapi mereka belum sadar, dan kamu kadang jadi korban dari ketidaksadaran itu. Kamu mungkin bertanya, lalu haruskah aku memaafkan begitu saja? Tidak. Ini bukan tentang membenarkan apa yang mereka lakukan, tapi tentang memahami akar luka mereka agar kamu tidak terseret dalam pola yang sama. Jika kamu membalas dengan luka yang sama, maka kamu sedang menjadi cerminan dari apa yang mereka lakukan. Tapi jika kamu memilih mengerti dan menjaga batas, kamu sedang menyelamatkan dirimu dari pusaran rasa sakit yang tak ada ujungnya. Orang yang menyakitimu seringkali tidak sedang melawanmu. Mereka sedang melawan bagian dalam diri mereka yang tidak mereka pahami. Mereka menyentuh luka lamanya setiap kali melihatmu berdiri tenang. Karena ketenanganmu membuktikan bahwa mereka belum mampu mengelola hidup mereka sendiri. Maka jangan heran jika kamu yang bersinar justru yang diserang. Karena cahaya yang kamu bawa menyilaukan gelap yang mereka sembunyikan dengan susah payah. Jadi saat kamu terluka karena perbuatan seseorang yang tak masuk akal, tenangkanlah hatimu. Tarik napas. Sadari bahwa kamu sedang berhadapan dengan jiwa yang tersesat dalam labirin batinnya sendiri. Dan tugasmu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga jarak yang sehat. Bukan untuk membalas, tetapi untuk memilih jalur yang lebih tinggi. Jalur yang tak mudah, tapi jalur yang akan membawamu pada kedewasaan sejati. Bab 3. Hukum sebab akibat tidak pernah tidur. Hidup ini bukan tempat yang bebas dari keadilan, meskipun keadilan itu seringkali datang dengan cara yang tidak terlihat dan waktu yang tidak kita duga. Di balik setiap tindakan manusia, ada getaran sebab akibat yang bekerja dalam senyap. Orang yang menyakitimu tanpa alasan, baik dengan kata, sikap, atau pengkhianatan, sedang memulai proses yang diam-diam tapi pasti. Proses hukum kehidupan yang tidak bisa dihindari. Ia seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Tak terlihat, tapi suatu hari akan tumbuh, dan saat itu datang, buahnya harus mereka telan sendiri. Kita sering ingin melihat pembalasan datang secepat luka yang kita terima. Tapi semesta tidak bekerja atas dasar ego kita. Ia bekerja atas dasar keseimbangan. Keadilan tidak selalu berarti balasan yang kasat mata. Kadang, ia datang dalam bentuk kesepian yang tak bisa dijelaskan. Dalam bentuk kehilangan yang tak bisa diperbaiki, dalam bentuk penyesalan yang menghantui di malam-malam panjang yang sunyi.
Dan itu bukan karena kita mendoakan keburukan, tapi karena Allah memiliki cara untuk menyusun ulang semua yang sempat timpang. Seseorang yang menyakitimu sedang mencatat jejak energi, dan energi itu akan kembali meski tak kau lihat dengan mata. Maka jangan mengotorinya dengan membalas. Karena saat kamu membalas dengan luka yang sama, kamu sedang menambah hutangmu sendiri kepada hidup. Tapi saat kamu membiarkan semesta yang bekerja, kamu sedang mempercayakan kebenaran pada yang tak pernah lupa. Itulah mengapa diam bisa menjadi bentuk tertinggi dari kepercayaan. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah bahasa orang yang tahu bahwa hidup punya cara untuk mengembalikan segala sesuatu ke tempatnya. Mereka yang pernah menyepelekanmu, merendahkanmu, melukaimu tanpa dasar, suatu hari akan menemukan refleksi dari semua itu di jalan hidupnya sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu ada di sana untuk menyaksikannya, karena kamu sudah jauh, berjalan lebih tenang, lebih damai, lebih bebas. Ingat baik-baik, kamu tidak bertugas menjadi hakim atas luka yang mereka buat. Kamu bertugas menyembuhkan dirimu. Karena saat kamu fokus menyembuhkan luka yang ada di hatimu, kamu sedang menghentikan rantai luka yang telah turun-temurun diwariskan. Kamu sedang menjadi jeda dalam lingkaran kebencian. Dan itu adalah peran yang mulia, lebih mulia dari semua pembalasan yang pernah kamu bayangkan. Sebab 4, tidak semua luka harus dimengerti, tapi harus disembuhkan. Ada luka-luka yang tidak akan pernah bisa kamu pahami sepenuhnya. Bukan karena kamu tidak cukup bijak untuk mengerti, tetapi karena beberapa luka memang lahir dari kekacauan yang tidak logis. Ketika seseorang menyakitimu tanpa alasan, naluri pertamamu mungkin adalah mencari makna, mencoba membongkar apa yang salah, menelusuri kalimat demi kalimat, mengulang percakapan dalam benak. Tapi lama-lama kamu sadar, tidak semua luka punya cerita yang bisa dijelaskan. Dan pada titik itu kamu harus berhenti mencoba mengerti dan mulai belajar menyembuhkan. Menyembuhkan bukan berarti melupakan, apalagi membenarkan. Menyembuhkan adalah bentuk keberanian untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang perlakuan orang lain. Kamu tidak bisa mengubah mereka, tidak bisa memaksa mereka minta maaf, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menguasaimu. Karena setiap kali kamu menyimpan luka dalam dada, kamu sedang menyisihkan ruang yang seharusnya diisi oleh kedamaianmu sendiri. Jangan anggap enteng proses penyembuhan. Ia tidak selalu indah. Kadang ia datang dengan air mata yang turun tanpa alasan, dengan malam-malam panjang yang penuh sesak. Tapi setiap tetes tangis itu, setiap momen saat kamu memilih diam daripada melawan, itu semua adalah bagian dari perjalananmu untuk pulih. Kamu sedang membangun kembali ruang dalam jiwamu yang sempat runtuh karena sikap orang lain yang tak bertanggung jawab. Banyak orang mengira memaafkan itu tentang orang lain. Tapi sesungguhnya memaafkan adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk tenang. Dan ketika kamu memutuskan untuk tidak membiarkan luka itu mengikatmu lebih lama, kamu sedang membuka pintu untuk cahaya yang lebih besar. Cahaya yang tidak bisa muncul selama kamu masih terikat pada masa lalu yang gelap. Jadi, jika hari ini kamu masih membawa luka yang belum sembuh dari orang yang menyakitimu, tanpa alasan, izinkan dirimu mulai bergerak, perlahan. Tidak perlu terburu-buru, yang penting kamu berjalan. Karena setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah bentuk perlawanan paling kuat terhadap rasa sakit. Kamu tidak membalas, kamu memilih sembuh. Dan itu adalah bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Bab 5. Menjaga martabat di tengah luka. Di saat seseorang menyakitimu tanpa alasan, kamu mungkin merasa harga dirimu dihancurkan. Tapi sesungguhnya, harga dirimu tidak pernah ditentukan oleh perlakuan orang lain. Martabat sejati bukanlah sesuatu yang bisa dikurangi oleh hinaan atau diruntuhkan oleh sikap semena-mena. Martabat adalah sesuatu yang hidup di dalam dirimu, dan hanya kamu yang bisa menjaganya atau justru mengabaikannya. Maka saat kamu diperlakukan tidak adil, bukan pembalasan yang menunjukkan siapa kamu, tapi bagaimana kamu tetap berdiri, tetap tenang, tetap waras di tengah badai. Menjaga martabat di tengah luka bukan perkara mudah. Kadang amarah ingin membalas, ego ingin bicara, lidah ingin melontarkan semua luka dalam kalimat tajam.
Tapi saat kamu menahan diri, bukan karena takut, tapi karena sadar, disitulah kemuliaanmu tumbuh. Karena orang yang kuat bisa membalas. Tapi orang yang dewasa tahu, tidak semua hal layak dijadikan medan perang. Dan tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan teriakan. Kadang kemenanganmu justru terletak pada keheningan. Kamu tidak hidup untuk membuktikan pada orang yang menyakitimu bahwa kamu lebih baik. Kamu hidup untuk jadi versi terbaik dirimu, terlepas dari siapa yang pernah menjatuhkanmu. Maka teruslah melangkah tanpa membawa racun dendam di punggungmu. Karena dendam adalah beban, dan kamu tak perlu menempuh perjalanan hidup dengan membawa beban yang bukan milikmu. Biarkan itu jatuh, lepaskan, dan lanjutkan langkahmu dengan kepala tegak. Orang yang menyakitimu akan terus hidup dalam cerita mereka sendiri. Mereka mungkin tidak pernah sadar, mungkin tidak pernah berubah. Tapi kamu punya pilihan untuk tidak menjadi korban selamanya. Kamu bisa memilih menjadi saksi bagi pertumbuhan dirimu sendiri. Orang yang dulu kamu pikir telah menghancurkanmu, ternyata hanyalah pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih arif, dan lebih bijaksana. Martabat bukan hanya tentang bagaimana kamu dipandang orang, tapi tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Maka, perlakukan dirimu dengan lembut. Jangan biarkan luka menjadikanmu pahit. Jadikan luka itu cermin untuk melihat kedalaman hatimu yang luar biasa. Karena mereka boleh melukai, tapi hanya kamu yang berhak menentukan. Akan kamu biarkan luka itu jadi racun, atau akan kamu ubah menjadi cahaya. Bab 6. Saat diam lebih tajam dari kata-kata. Ada saatnya diam bukan lagi tanda kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan. Di tengah perlakuan menyakitkan yang datang tanpa alasan, kamu mungkin tergoda untuk menjelaskan segalanya, membela diri, atau bahkan berteriak agar dunia tahu bahwa kamu tak bersalah. Tapi tidak semua luka butuh klarifikasi. Tidak semua orang layak menerima penjelasan dari hatimu yang tulus. Karena terkadang kata-kata justru diputar, dibalas dengan sinis, diterima dengan niat yang bengkok. Dan pada titik itu, diam menjadi bahasa orang yang tahu. Aku tidak ingin membuang energiku untuk meyakinkan yang tak ingin mengerti. Diam yang lahir dari kesadaran bukanlah pasrah. Ia adalah pilihan sadar untuk tidak ikut bermain dalam arena yang kotor. Karena saat kamu menjawab hinaan dengan kata-kata yang sama, kamu sedang menurunkan nilai dirimu sendiri. Tapi saat kamu memilih hening, bukan karena takut, melainkan karena kamu tahu siapa dirimu, di sanalah harga dirimu menjulang. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan reaktif, kamu sadar. Kamu bukan korban, kamu pemilik kendali atas jiwamu sendiri. Orang yang menyakitimu mungkin menanti reaksimu. Mereka berharap kamu akan meledak, karena disitulah mereka merasa menang. Tapi saat kamu tidak memberi reaksi, kamu mengambil kendali dari tangan mereka. Kamu memutus tali emosi yang mereka coba kaitkan padamu. Dan ketika kamu tetap diam, tetap lembut, tetap melangkah tanpa kebencian, itu menyakitkan bagi mereka yang ingin melihatmu jatuh. Tapi itu menyembuhkan bagi dirimu yang ingin tetap utuh. Diam bukan berarti tidak merasa. Tapi kamu memilih untuk merasakan dalam ruang batin yang lebih dalam. Kamu merasakan tapi tidak mengumbar. Kamu kecewa tapi tidak menyebar luka itu ke orang lain. Kamu memilih untuk memeluk dirimu sendiri di tengah badai. Dan percayalah, tidak semua orang bisa melakukan itu. Hanya mereka yang sudah berdamai dengan luka, yang mampu tetap diam dengan kepala tegak, bahkan ketika dunia menuduh, menyakiti, dan meninggalkan. Jadi, saat kamu diperlakukan tidak adil dan hatimu mulai bergetar, ingin membalas, tarik napas perlahan. Ingat siapa kamu. Ingat bahwa kamu bukan sekadar reaksi dari perlakuan orang lain. Kamu adalah pemilik penuh dari pilihanmu. Dan jika pilihanmu adalah diam, maka diamlah dengan anggun, diam dengan damai. Karena terkadang, diammu adalah suara paling keras yang bisa didengar oleh semesta. Bab 7, jangan pernah mengemis pengakuan. Salah satu luka paling halus namun paling dalam adalah ketika kita berharap pengakuan dari orang yang justru menyakiti kita. Kita berharap mereka sadar, kita berharap mereka meminta maaf, kita berharap bahwa satu hari mereka akan melihat semua kebaikan yang telah kita berikan. Tapi kenyataannya,
Banyak dari mereka tidak akan pernah sadar. Tidak karena mereka bodoh, tapi karena hati mereka belum siap menerima cermin yang memantulkan kesalahan mereka sendiri. Dan kamu bukan cermin yang harus mereka pecahkan hanya karena mereka takut menghadapi bayangannya. Jangan buang hidupmu untuk menunggu pengakuan dari mereka yang bahkan tidak bisa mengakui kesalahan kepada dirinya sendiri. Karena selama kamu menggantung harga dirimu pada penilaian mereka, kamu sedang memberikan kunci kedamaianmu ke tangan yang tidak layak memegangnya. Kamu tidak butuh validasi dari orang yang tidak tahu cara menghargai keberadaanmu. Harga dirimu tidak tergantung dari siapa yang melihat, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri dalam diam. Banyak jiwa yang terjebak dalam rasa tidak puas karena merasa tidak dihargai. Tapi sesungguhnya yang paling penting adalah, apakah kamu sudah menghargai dirimu sendiri? Apakah kamu sudah memberi ruang untuk dirimu bersedih tanpa menyalahkan? Apakah kamu sudah memberi pelukan kepada batinmu sendiri setelah dunia mengabaikan luka yang kamu tanggung sendirian? Itulah bentuk penghargaan terdalam. Pengakuan dari luar bisa hilang, tapi penghargaan dari dalam akan terus menguatkan langkahmu. Ketika seseorang menyakitimu dan kamu terus mengejar pengakuan dari mereka, kamu sedang membuka luka lama setiap hari. Kamu sedang menyerahkan luka itu kepada tangan yang tak pernah berniat mengobatinya. Maka berhentilah. Kembalikan kekuatan itu kepada dirimu. Jadilah penyembuh bagi batinmu sendiri. Kamu tidak butuh kata maaf dari mulut yang tak pernah jujur. Yang kamu butuh hanyalah kebulatan hati untuk berkata, "Aku sudah cukup, aku berhak tenang, aku memilih bebas." Pengakuan terbaik bukan datang dari mereka yang menyakitimu. Pengakuan terbaik adalah ketika kamu bisa melihat dirimu sendiri di cermin dan berkata, "Aku bangga dengan bagaimana aku tetap lembut, bahkan saat disakiti." Dan ketika kamu bisa mengucapkan kalimat itu dengan tenang, kamu sudah jauh lebih kuat daripada mereka yang bahkan tidak tahu cara mencintai dirinya sendiri. Kamu tidak lagi mengemis pengakuan, karena kamu telah mengakui dirimu sendiri sepenuhnya. Bab 8. Memaafkan tanpa mengizinkan luka terulang. Ada titik dalam perjalanan penyembuhan di mana kamu akan mulai merasa damai, tapi muncul satu pertanyaan besar. Apakah aku harus memaafkan mereka? Dan lebih sulit lagi, bagaimana jika mereka datang lagi dengan luka yang sama? Memaafkan bukan berarti membuka pintu luka yang sama 2 kali. Memaafkan adalah keputusan batin untuk tidak lagi membawa racun masa lalu ke dalam napas hari ini. Tapi itu tidak berarti kamu harus membuka kembali ruang bagi mereka yang tidak tahu cara menjaga hatimu. Banyak orang keliru mengartikan memaafkan sebagai kelemahan. Seolah-olah dengan memaafkan, kamu membiarkan mereka lepas dari tanggung jawab. Padahal sesungguhnya, memaafkan bukan untuk membebaskan mereka, tapi untuk membebaskan dirimu. Dirimu yang lelah menahan kemarahan, dirimu yang tertahan di masa lalu. Memaafkan adalah cara untuk berkata, "Aku tidak akan membiarkan apa yang kau lakukan menguasai hatiku satu hari lagi." Tapi dalam keheningan yang sama, kamu juga berkata, "Tapi aku tidak akan memberi ruang bagimu untuk melukai aku lagi." Kamu boleh memaafkan dengan sepenuh hati, tapi tetap menjaga jarak dengan kesadaran penuh. Karena cinta tanpa batas bukan berarti cinta tanpa perlindungan. Hati adalah taman yang suci, dan kamu bertanggung jawab menjaga siapa yang diizinkan masuk. Orang yang pernah merusaknya dengan sengaja tidak serta-merta berhak masuk kembali. Apalagi jika mereka belum berubah. Apalagi jika mereka datang hanya untuk mengulangi pola yang sama dalam bentuk yang lebih halus. Kamu tidak kejam karena menjaga jarak. Kamu tidak jahat karena memilih batas. Kamu hanya sedang menunjukkan bahwa kamu telah belajar dari rasa sakitmu. Dan itu adalah tanda pertumbuhan. Memaafkan bukan sekadar tindakan batin, tapi juga keberanian untuk berkata, "Aku telah berubah, aku telah tumbuh, dan tempatku bukan lagi di sisi orang yang tidak menghargai perjalanan penyembuhan ini." Jadi jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bersalah karena kamu tidak lagi memberi mereka akses ke hatimu. Memaafkan, iya, tapi kamu juga berhak memilih siapa yang boleh berjalan bersamamu ke masa depan. Luka telah cukup mengajarkanmu banyak hal, dan kini saatnya kamu menghormati dirimu dengan tindakan yang tidak membiarkan luka itu berulang dalam siklus tak berujung. Bab 9. Mengubah luka menjadi doa yang dalam.
Ada waktu di mana rasa sakit begitu mendalam, hingga kata-kata pun terasa tidak cukup untuk meluapkannya. Di saat seperti itu, diam bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dan dalam diam itu, kamu mulai bicara, tapi bukan kepada manusia. Kamu bicara kepada Yang Maha Mendengar. Bukan dengan suara lantang, tapi dengan hati yang remuk. Luka itu berubah wujud, bukan lagi jadi amarah, tapi jadi doa. Doa yang tidak sekadar permintaan, tapi pengakuan bahwa kamu tak sanggup lagi membawa semua ini sendirian. Saat kamu menyampaikan semua luka itu kepada Tuhan, kamu sedang memindahkan beban dari bahumu ke dalam genggamannya. Bukan untuk membuat orang yang menyakitimu dihukum, tapi agar hatimu bisa bernafas kembali. Kamu tidak lagi sibuk berharap mereka berubah atau menyesal. Kamu hanya ingin tenang. Kamu hanya ingin jiwamu kembali utuh. Dan satu-satunya tempat untuk kembali pulih adalah pelukan ilahi yang tak pernah menolak luka seberat apapun. Mereka yang menyakitimu mungkin sudah lupa, tapi Tuhan tidak. Dia mencatat bukan untuk membalas, tapi untuk mendidik. Dan saat kamu memilih untuk tidak membalas, saat kamu berserah sambil menahan air mata, saat kamu berkata, "Ya Tuhan, aku serahkan semua ini kepadamu." Saat itulah sesuatu di dalam dirimu mulai sembuh. Karena kamu tidak lagi menggenggam luka itu sendirian. Kamu membiarkan cahaya masuk, dan cahaya tidak bisa masuk ke ruang yang masih penuh dengan dendam. Doa bukan pelarian, doa adalah kekuatan terbesar yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi menggerakkan semesta dari kedalaman. Di balik setiap air mata yang jatuh dalam sujudmu, ada energi yang membersihkan, ada keikhlasan yang tumbuh, dan ada keberanian baru yang muncul. Kamu bukan lagi korban, kamu sedang naik kelas dalam kehidupan. Dan luka itu hanyalah pintu menuju hubungan yang lebih dalam dengan dirimu dan dengan Tuhan. Jadi saat seseorang menyakitimu tanpa alasan dan kamu merasa tak punya tempat mengadu, ingatlah bahwa tempat terbaik untuk meletakkan luka adalah bukan di dada, tapi di sajadah. Karena hanya Tuhan yang tahu seberapa dalam luka itu. Dan hanya Dia yang bisa mengubahnya menjadi cahaya. Cahaya yang akan menuntunmu keluar dari gelapnya rasa sakit, ke arah kehidupan yang lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih penuh kasih. Bab 10. Kamu tidak lagi sama, dan itu adalah hadiah. Kini setelah semua luka dilalui, setelah air mata jatuh di malam-malam tanpa pelukan, kamu tidak lagi sama. Kamu bukan lagi jiwa rapuh yang bergantung pada pengakuan orang. Kamu telah berubah, tidak dalam sekejap, tapi dalam detik-detik panjang yang kamu habiskan dalam keheningan, dalam doa, dalam perjuangan, untuk tetap waras di tengah pengkhianatan dan pengabaian. Dan perubahan itu adalah hadiah yang lahir dari rasa sakit. Hadiah yang tidak bisa dibeli, hanya bisa didapatkan dengan melewati badai. Mereka yang menyakitimu mungkin masih ada di tempat yang sama, dengan sikap yang sama. Tapi kamu telah berjalan jauh. Kamu telah naik satu tangga dalam kehidupan yang tak semua orang sanggup mendakinya. Kamu sekarang tahu rasanya kehilangan kepercayaan dan tahu betapa berharganya kejujuran. Kamu sekarang tahu artinya menjaga hati dan tahu bahwa tidak semua orang pantas diberikan kunci ke dalamnya. Kamu sekarang tahu kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan justru dari rasa sakit itulah kamu belajar hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun. Kamu belajar mencintai dirimu. Kamu belajar bahwa memaafkan adalah pembebasan. Kamu belajar bahwa batas adalah bentuk cinta diri. Dan kamu belajar bahwa diam, doa, dan ketegasan bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah terluka, namun tidak membalas dengan kebencian. Kamu telah menjadi versi dirimu yang lebih dalam, lebih tenang, lebih tahu arah. Kini kamu tahu, kamu tidak butuh mereka kembali. Kamu tidak butuh alasan untuk menyembuhkan diri. Kamu hanya butuh kejujuran dari dalam batinmu sendiri, bahwa kamu berhak bahagia, bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi menunggu perubahan dari orang yang tak pernah benar-benar hadir. Dan dari semua perjalanan ini, satu pelajaran terbesar adalah ketika seseorang menyakitimu tanpa alasan, mereka bukan sedang memberi akhir pada hidupmu. Mereka justru sedang membuka awal yang baru. Awal di mana kamu menemukan kekuatanmu sendiri.
Awal di mana kamu membangun hidup yang tidak lagi ditentukan oleh luka, tapi oleh cinta yang lahir dari dalam dirimu sendiri. Karena pada akhirnya mereka boleh melukai, tapi hanya kamu yang bisa memutuskan apakah lukamu akan membusuk atau akan tumbuh menjadi taman. Dan sekarang, setelah kamu mendengar semuanya, satu hal yang perlu kamu ingat. Kamu tidak pernah lemah hanya karena pernah disakiti. Kamu tidak kalah hanya karena mereka tak meminta maaf. Bahkan kamu tidak kehilangan apa-apa ketika kamu memilih untuk tidak membalas. Karena setiap luka yang kamu terima dengan kesadaran telah menjadikanmu seseorang yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih berharga. Biarkan mereka pergi, biarkan semesta yang mengatur balasannya. Kamu cukup lanjutkan hidupmu dengan damai. Karena saat kamu memilih untuk menyembuhkan, kamu telah menang jauh sebelum mereka menyadarinya. Dan ingat, yang menyakitimu tanpa alasan sedang berhutang. Tapi kamu yang tetap bertahan dengan cinta di dada adalah harta yang tak ternilai harganya.